Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada malam hari ini saya ingin memberikan wawasan ya atau pengetahuan terkait dengan sakit ya atau gejala sakit yang disebut sindrom dispepsia gitu, atau dispepsia fungsional atau dispepsia saja gitu ya. Jadi dispepsia ini sendiri adalah tergolong kepada penyakit psikosomatik ya. Psikosomatik itu artinya gangguan pikiran ya yang mempengaruhi tubuhnya gitu ya. Gitu ya. Jadi yang ini dispepsia ini ada dua ya, ada dua tipe gitu ya. Yang tipe satu itu disebut sebagai tipe ulcer ya. Kemudian tipe yang kedua itu tipe dismotilitas ya, dismotilitas. Itu gejalanya berbeda gitu ya. Kalau tipe ulcer itu gejalanya jantungnya berdebar misalnya ya. Kemudian sesak napas ya, nyeri dan perih di perutnya. Nah, itu yang tipe ulcer gitu ya. Kemudian yang untuk tipe dismotilitas itu rasa nyeri juga ya, kemudian rasa kembung, perasaan penuh ya di lambungnya itu walaupun dia makannya sedikit gitu ya. Kemudian mual, diare, susah buang air besar. Itu yang dirasakan sebagai gejala daripada dispepsia ini gitu ya. Jadi dispepsia ini ya itu muncul ya walaupun secara fisik sudah diperiksakan melalui USG ataupun endoskopi normal gitu ya, tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada apa-apa, normal. Tapi kita merasakan sensasi gitu ya di lambung kita gitu ya. Nah itu yang dikatakan sebagai dispepsia itu ya. Dan juga ya orang yang sakit asam lambung ya, kemudian dia sudah sembuh total gitu ya, makan minum sudah bebas segala macam, dia bisa terserang dispepsia lagi gitu ya. Artinya dia merasakan tidak nyaman di lambungnya gitu ya. Nah itu yang suatu keadaan di mana orang itu sedang menderita dispepsia gitu ya. Jadi dispepsia ini ya itu terjadi itu karena lambung adalah organ otonom yang sangat dipengaruhi oleh kondisi saraf otak manusia gitu ya, terutama fungsi kejiwaan ya. Jadi gitu dispepsia itu. Ada keluhan fisik yang sering tidak disadarinya gitu ya. Masalah organ di tubuhnya ya. Keluhan fisik itu terjadi karena aktivitas sistem saraf otonom berlebihan gitu ya, berlebihan. Itu penyebabnya dispepsia itu gitu ya. Jadi dispepsia itu boleh dikatakan ya sebagai
perasaan sakit yang ada di lambungnya ya atau di tubuhnya, tapi penyebabnya sendiri eh, bukan di fisiknya gitu ya, bukan di fisiknya gitu ya. Tapi justru penyebabnya itu ada di pikirannya gitu ya, ada di pikirannya. Jadi ini seperti yang saya katakan dalam video yang lalu, ini seperti fata morgana gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak ada, tapi ada perasaan itu ada gitu ya, ada. Dan itu tidak ada gitu ya. Nah, itulah yang terjadi kepada eh, apa yang kita sebut sebagai dispepsia, dispepsia itu gitu ya. Jadi ini penyakit ini ya, keadaan dispepsia ini itu sering terjadi ya, sering terjadi pada teman-teman atau saudara kita yang menderita sakit asam lambung gitu ya. Dan itu pengobatannya itu harus melalui seorang psikiater ya, seorang psikiater. Nah, mungkin nanti akan dibantu dengan obat-obatan misalnya ya, berupa antidepresi, antidepresan ya. Itu akan dilakukan oleh seorang psikiater gitu. Jadi keluhan itu dia akan berangsur-angsur hilang ya, sehingga nanti obat-obatan dari dokter itu akan dikurangi gitu ya, dikurangi. Jadi tidak ada ketergantungan nantinya gitu. Itu saja saya rasa yang saya ingin sampaikan pada malam ini tentang dispepsia ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita ya. Saya ucapkan selamat malam, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.